Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yu, Mas. Nah, saya mau memulai dengan sesuatu yang biasanya juga saya sampaikan ini. Jadi ini sebenarnya materi cukup lama ini. Yaitu ketika Bapak kita, Pak Jokowi itu di pertama beliau jadi presiden dan ini tahun kedua. Jadi beliau kembali lagi kemarin ini marah beliau mengenai masalah tata kelola keuangan negara. Wah, hebat itu. Ini pada waktu beliau tahun yang kedua juga sempat begitu. Tetapi ketika itu beliau belum marah, hanya memberikan arahan. Kenapa? Karena ternyata anggaran negara itu tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Konkretnya, ketika itu anggaran itu begitu lamban. Nah, ceritanya begitu. Nah, kemudian keluarlah arahan beliau ketika itu. Beliau mendeteksi kenapa sih anggaran itu begitu lambannya. Karena beliau walaupun jadi wali kota kemudian jadi gubernur, kekuatannya tidak cukup kuat. Tapi ketika jadi presiden, beliau baru bisa melihat itu. Rupanya birokrasi itu lamban sekali. Lamban. Nah, beliau kemudian mengarahkan, ini dari mungkin masukan-masukan dari stafnya, dikeluarkanlah 5 arahan. Arahan yang pertama bunyinya adalah diskresi keuangan tidak dapat dipidanakan. Nah, saya hanya pengen berbicara di titik itu, satu kalimat saja, ya, yang mengatakan diskresi keuangan negara tidak dapat dipidanakan. Ada yang setuju enggak? Nah, kalau saya lagi live, ini saya buka itu diskusi, ramai itu, ada yang setuju, ada yang enggak setuju. Tapi yang jelas, pernyataan itu yang harus kita pahami. Harusnya ada sebuah pertanyaan. Yang dimaksud dengan diskresi keuangan negara itu apa sih? Kok sehingga tidak bisa dipidanakan? Nah, ternyata kalau kita perhatikan yang dimasukkan diskresi keuangan negara, sekarang saya buka langsung saja, saudara boleh buka YouTube saya, channel saya. Di situ ada saya sampaikan tentang anggaran negara. Ya. Kemudian saya keluarkan lagi judulnya satu lagi, COVID-19 Sang Pencetus. Kalau saudara ikutin itu semua, ternyata lucu. Arahan ini lucu. Karena diskresi keuangan negara yang dimaksudkan adalah bukan itu. Kenapa? Kalau saudara perhatikan, diskresi keuangan ini merupakan sebuah kebijakan khusus. Yaitu hanya bisa dilakukan pada kondisi darurat. Nah, jadi kalau saudara ikutin penjelasan saya di YouTube itu, kelihatan sekali itu judulnya marahnya Jokowi. Jokowi marah. Jadi ini yang pertama tapi tidak marah, itu yang kedua. Nah, itulah baru yang kena. Kalau yang ini sih tidak kena. Bagaimana suruh kena? Beliau berbicara tentang kebijakan keuangan negara yang tidak bisa dipidanakan. Kalimat berikutnya isinya tentang administrasi. Kemudian nomor 2, tentang administrasi. Ketiga, tentang administrasi. Nomor 4, tentang administrasi. Nomor 5, tentang administrasi. Joko Sembung naik ojek itu. Nggak nyambung, Jack. Karena apa?
diskresi keuangan itu adalah sesuatu yang bersifat khusus, hanya boleh terjadi ketika kondisinya darurat. Maka pelanggaran-pelanggaran itu boleh dilakukan. Nah, pelanggaran-pelanggaran itulah yang di dalam tata kelola keuangan negara disebut dengan kebijakan keuangan negara. Nah, kalau yang bawahnya ini kan sebuah pilihan dalam rangka administrasi. Wong diskresi kok bunyinya kalau nggak atas bawah, maka boleh milih A atau B. Bukan diskresi itu, diskresi kamus. Kalau di kamus itu yang disebut dengan diskresi itu adalah sebuah pilihan. Maka ketika Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu isinya pilihan. Kalau tidak jelas, ya kan? Kalau ini. Tapi kalau yang namanya diskresi keuangan, Anda boleh ikutin di YouTube saya. Itu adalah suatu kondisi yang sangat memaksa karena darurat. Jadi dalam kondisi itulah lahir yang disebut dengan diskresi keuangan negara. Nah, dalam kondisi seperti itu, diskresi yang diambil tidak boleh dipidanakan. Contoh misalnya, ketika pemerintah tiba-tiba menggunakan dana menyimpang dari apa yang disampaikan oleh DPR, boleh nggak? Boleh. Bahkan saya sampaikan ketika itu, tidak perlu datang ke DPR. Nah, kalau datang DPR nunggu lagi ribet, sidang dulu berhari-hari baru diputuskan, dituangkan. Padahal ketika kondisi darurat itu langsung harus dilakukan. Saudara perhatikan ketika terjadi tsunami di Aceh, ketika terjadi gempa bumi di Jogja, ketika terjadi tsunami di Palu, kemudian di Banten, yang selalu kejadiannya sekitar Desember, disitulah terjadinya diskresi dalam bidang keuangan negara. Karena apa? Uangnya nggak ada, putusannya DPR nggak ada, ininya nggak ada, semua nggak ada. Tapi pemerintah harus melakukan. Dan tindakan-tindakan itulah yang harus kemudian diwadahi dalam sebuah kebijakan. Nah, ini COVID ini panjang sekali. Ya kan? COVID itu panjang sekali, maka ketika dia dimulai di awal tahun, bulan Februari, Maret, maka disitulah terjadi sebuah kebijakan yang menyimpang dari anggaran yang sudah diputuskan. Ya. Baik, saudara-saudara sekalian, Ibu, Bapak, Mas, Mbak Yu, sementara ini sekedar brainstorming saja, tolong dilupakan tuh, lupakan aja tuh, karena nanti ada sesi khusus kalau mau berbicara tentang ini. Tapi paling tidak, saudara bisa memahami bahwa ada sesuatu yang disebut dengan kebijakan keuangan negara yang tidak bisa dipidanakan, tapi sekian tahun yang lalu itu salah diinstruksikan, dan kemudian konyolnya lagi, berbagai ketentuan kemudian lahir terkait dengan itu. Jadi berbagai ketentuan lahir, dan itu menimbulkan permasalahan atau kesulitan para penegak hukum. Ya. Kebetulan saya selalu mendampingi teman-teman di penegak hukum, ya kan? Maka mereka resah itu. Wah, ini bagaimana ini? Kasus-kasus pidana nunggu administrasi. Nah, padahal saya bilang, apa urusannya pidana dengan administrasi? Kalau administrasi aja, pidana saja, kan? Tapi kenyataannya sikap ini kemudian menimbulkan kejadian yang sangat luar biasa, yaitu kemudian tercampurlah pemikiran itu dan dituangkan di dalam berbagai putusan atau berbagai keputusan. Oke, tolong dilupakan dulu. Nanti kita bicarakan yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Kedudukan dan hak negara ditinjau dari sudut hukum keuangan negara dan penerapannya menurut Undang-Undang Bidang Keuangan Negara. Saya judulin itu. Karena apa? Seringkali terjadi ini
ketika pemerintah mengelola aset negara, terjadi kasus-kasus di persidangan atau di peradilan, pemerintah itu diperlakukan bukan sebagai pemerintah loh. Pemerintah diperlakukan sebagai swasta seringkali. Itu sebabnya apa? Seringkali hak-hak negara sebagai negara itu hilang. Hilang atau diabaikan. Karena apa? Pemerintah dianggap sebagai pihak-pihak yang berperkara yang bersifat konkuren. Nah, kalau gitu apa gunanya negara dong kalau kayak gitu? Itu makanya judul ini saya kira sangat relevan dengan apa yang terjadi di lapangan. Baik, karena itu kita coba, saya berikan outline ini, ada 2 outline-nya. Kita akan berbicara tentang keuangan negara sebagai sebuah konsepsi, dan kemudian kita akan berbicara aset negara dan pengelolaannya kayak apa. Gitu, ya. Baik, kemudian kita lihat, ini loh, saya selalu menekankan itu. Cobalah kita itu berpikir yang benar tentang sesuatu yang benar. Kita sering kan berpikirnya salah tentang sesuatu yang benar, atau berpikirnya itu benar, tetapi yang ditarik itu salah. Ya akhirnya ya salah. Jadi kita contoh misalnya, kita tidak menempatkan negara pada posisinya dalam sebuah konflik dengan para pihak. Nah, itu berarti kan kita berpikirnya benar, tapi materinya salah. Atau kita balik, kita berpikirnya salah, tapi materinya benar. Ya, kan? Maka kita akan coba lihat, apa sih? Sekarang saya tunjukkan pada saudara cara berpikir. Ya, kan? Ada kasus tentang penempatan uang pemerintah daerah pada bank BPR yang kemudian banknya mengalami pailit. Nah, kasus ini sekedar untuk mengajak saudara berpikir bahwa keuangan negara itu gitu loh cara berpikirnya. Jadi ada sebuah kejadian, ini kasusnya benar nih, seorang bupati di suatu daerah di Republik ini menempatkan uang sebesar 125 miliar. Uangnya itu uang APBD itu, di sebuah bank BPR. Kemudian stafnya ketika itu nanya, Pak Bupati, kenapa ditaruh di BPR? Bukan di bank umum. Beliau bilang, kamu kayak nggak tahu aja, kalau di bank umum itu kan bunganya kecil. Kalau ditaruh di BPR, banknya besar, bunganya besar. Nah, bunga yang besar tadi, itu kan ada selisihnya. Maka selisihnya akan kita gunakan untuk menyantuni anak-anak yang kurang mampu untuk membiayai mereka di dalam pendidikannya. Nah, indah kan? Asetnya aset negara, daerah nih, ditempatkan oleh pejabat negara atau pejabat daerah, ditujukan untuk kepentingan rakyat. Indah tuh. Yang terjadi apa? BPR-nya pailit. Pertanyaannya, apakah bupatinya salah ketika menempatkan uang itu di BPR? Yang kedua, apakah telah terjadi kerugian negara? Saudara-saudara sekalian, singkat kata, penegak hukum mengatakan salah itu. Bupatinya salah dan telah merugikan pemerintah daerah. Kemudian ditersangkakan. Ketika ditersangkakan, beliau menghadirkan 4 orang ahli. Ahli yang pertama adalah ahli hukum administrasi negara. Beliau adalah orang profesor yang bukunya Anda pasti baca itu. Seluruh mahasiswa-mahasiswa jurusan Fakultas Hukum
jurusan hukum pasti baca itu. Yang kedua, beliau menghadirkan seorang ahli hukum bisnis dan perbankan. Yang ketiga, menghadirkan ahli hukum perdata. Yang keempat, menghadirkan auditor. Nah, auditornya ini nggak main-main juga itu. Itu ex-deputi di sebuah lembaga audit Republik ini yang terkenal dan beliau punya KAP. Nah, di dalam sebuah persidangan, kemudian ahli itu dihadirkan. Ahli yang pertama ditanya, saudara ahli, menurut pendapat saudara, apakah perbuatan atau tindakan bupati menempatkan uang di BPR itu salah? Nah, kemudian beliau mengatakan, atau sebelum beliau mengatakan, beliau tanya, ada nggak di antara saudara yang hadir ini yang membawa undang-undang perbendaraan? Kemudian beliau mengatakan, kemudian ada yang mengatakan, ada Prof. Nah, coba saudara baca di pasal sekian. Maka dibacalah pasal itu. Bunyinya apa? Penempatan uang daerah dilakukan oleh kepala daerah. Kemudian beliau mengatakan, loh itu kan undang-undang perbendaharaan yang mengatur tentang tata kelola keuangan negara, khususnya perbendaharaan negara, itu mengatakan bahwa uang negara itu yang menempatkan adalah, uang daerah itu adalah kepala daerah. Jadi apanya yang salah? Kemudian beliau juga memberikan pernyataan, memberikan kuliah tentang hak atributif seorang kepala daerah dalam rangka pengelolaan pemerintahan daerah. Termasuk di dalamnya yaitu tentang pengelolaan keuangan daerah. Alhasil ringkasnya ketika ditanya, salah nggak itu Bupati? Jawabannya enggak. Nggak salah. Oke. Berikutnya ahli tentang hukum bisnis dan perbankan. Ketika ditanya, apakah telah terjadi kerugian daerah? Beliau mengatakan, Yang Mulia, ketika pilot bank itu tidak semua harta itu tiba-tiba hilang. Maksudnya, di sana nanti ada perhitungannya. Ada ketika di bawah kurator, kemudian ditatalah, maka terjadilah utang piutang. Kurang lebihnya seperti itu. Oh gitu. Jadi masih ada hanya masih. Berapa jumlahnya? Oh kalau soal jumlah nanti Yang Mulia. Tetapi yang jelas itu dia ada. Loh kenapa begitu? Iya. Jadi memang tata kelolanya kayak gitu, aturannya kayak gitu. Jadi menurut saudara, apakah dengan demikian uang yang ditempatkan di BPR dan BPR-nya pilot tadi sudah hilang? Belum Yang Mulia. Konkretnya, saya boleh mengatakan di situ terjadi sebuah transformasi, yaitu yang kemarin merupakan liquid, jadi dalam bentuk uang, hari ini close to money, dalam bentuk piutang, yang nantinya akan tertagih. Oke, jadi bupatinya tidak salah, dan uangnya tidak hilang. Kemudian ditanya ahli perdata, gimana sih kalau negara itu punya piutang? Kata beliaunya, walaupun itu ditentang oleh banyak pihak, sebagai kreditur konkuren, beliau mengatakan, kalau pemerintah itu berpiutang, pemerintah itu punya hak mendahulu atau hak preference. Tapi banyak orang yang mengatakan, enggak ada itu hak preference. Dia naruh duit kok hak preference. Hak preference itu A, B, C, D, E. Nah, gitu. Kemudian yang keempat, ditanya auditor. Nah, ini kebetulan ada teman-teman dari Inspektorat Jenderal, Departemen Keuangan, dan juga dari BPK. Ketika auditor ditanya, apakah ketika banknya itu pilot telah terjadi uang berproses hilang?
Maka si auditor mengatakan, yang mulia, saya itu bekerja dengan mengikuti pernyataan ahli hukum keuangan negara. Apa kata ahli hukum keuangan negara? Dia mengatakan, kerugian negara adalah kekurangan aset negara yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum para pejabat pengelolanya. Nah, apa sih maksudnya di situ? Beliau mengatakan, kalau diizinkan yang mulia, saya mau bertanya, apakah aset daerah atau uang daerah yang ditempatkan tadi sudah dihapuskan belum dari pembukuan? Loh, kenapa begitu? Ya, karena saya itu ketika jadi auditor itu menelusuri. Kalau saya itu mengakuntansikan, membukukan, saya menulisnya dari sebelah kiri sampai ke kanan, sampai laporan. Nah, ketika saya jadi auditor, saya membalik mulai dari laporan sampai ke belakang, ke depan. Nah, pertanyaannya, uangnya itu masih tercatat enggak? Jawabannya, ya masih lah. Karena menghapuskan aset negara itu kan tidak mudah, tidak secepat itu kan. Maka beliau mengatakan, yang mulia, kalau begitu saya bisa mengatakan sepanjang aset itu masih tercatat, ya nggak hilang. Saudara-saudara sekalian, 4 ahli yang dihadirkan tadi kemudian menimbulkan sebuah pendapat. Maka hakim dengan mengabaikan pandangan-pandangan lain, 4 pendapat ahli itu dijadikan alas untuk putusan. Nah, saudara bisa membayangkan putusannya apa? Putusannya adalah hakim menyatakan bupatinya tidak salah, uangnya masih ada. Maka diputuskan bebas. Saudara-saudara sekalian, JPU itu punya ahli. Ahlinya mengatakan, oh nggak gitu cara berpikirnya. Kita berpikir tentang sebuah filosofi. Ahlinya itu bertanya, apa sih filosofi penyimpanan uang negara? Karena ahli nggak mau ngomong pasal-pasal itu. Karena kalau ahli ngomong pasal-pasal, pasal itu bisa nggak ada atau belum ada. Nah, kan? Kemudian mengatakan, di dalam filosofi keuangan negara, ada sebuah pernyataan yang mengatakan bagaimana cara menyimpan uang negara. Di sana dikatakan, public money should be placed in a haven place. Di mana sih uang negara itu ditempatkan yang aman, yang paling aman? Ternyata secara filosofis, pernyataan itu kemudian dituangkan dalam sebuah sistem, yaitu sistem keuangan negara mengatakan bahwa uang itu harus ditempatkan di tempat yang paling aman, dan tempat yang paling aman itu hanya di bank sentral. Oleh karena itulah kemudian uang negara dinyatakan di dalam sistem ditempatkan di kas negara, dan kas negara adanya di bank sentral. Saudara-saudara sekalian, itu yang harus dinyatakan. Jadi dengan demikian, dengan menempatkan di BPR, itu udah salah. Tapi kemudian orang mengatakan, kan nggak bisa kita naruh uang di bank sentral. Oh iya, karena bank sentral mengatakan, don't put your money at my bank, at my cash. Kenapa? I'm bankers bank. Saya itu bankersnya bank. Maka ketika orang tidak bisa menempatkan uang di bank sentral, maka penempatan uang itu adanya di second layer, yaitu di bank umum milik negara. Nah, jadi kalau sampai ada ketentuan pemerintah yang mengatakan pemerintah boleh menempatkan di bank umum, wah itu bisa bermasalah itu. Walaupun kalau saudara perhatikan nanti ketentuan yang keluar dari Menteri Keuangan itu ada itu, tapi nggak pernah berani melaksanakan. Kenapa? Lihat risikonya. Karena saya selalu mengatakan, kalau sampai nanti terjadi kasus di mana uang itu hilang, maka saya akan mengajukan tuntutan, ya, bahwa
telah dilakukan perbuatan yang salah menempatkan uang tidak pada tempatnya. Saudara-saudara sekalian, itulah kata kuncinya. Tetapi ketika diputuskan itu bebas, ahlinya yang tadi kemudian melakukan eksaminasi publik di Jakarta bersama teman-temannya dari ICW, kemudian dari LBH, kemudian dari universitas, kemudian dari KY, kemudian dari Polri, kemudian juga dari KPK. Simpulannya, benar atau salah? Hasil eksaminasi publik itu kemudian disampaikan ke berbagai pihak, termasuk MA, yang ketika itu menerima kasasi. Saudara-saudara sekalian, kita nggak tahu apa yang dipikirkan oleh beliau-beliau di Mahkamah Agung. Tapi yang jelas, putusan hakim di tingkat pertama yang membebaskan itu dikoreksi. Yang dinyatakan bebas itu menjadi 15 tahun. Nah, ini. Jadi kalau gitu kenapa sih cara berpikirnya kayak apa sih? Ini loh. Jadi saudara-saudara, sebagai ahli itu, dia nggak perlu berbicara pasal-pasal. Kalau ditanyai pasal-pasal, dia berbicara tentang filosofi. Karena filosofi ini secara garis lurus, dia nanti akan diadopsi dalam sebuah sistem, dan sistem itu kemudian keluar menjadi norma, kemudian menjadi ketentuan yang lebih pendek, yang lebih kecil. Yang bawah ini yang saya blur ini. Maka filosofi keuangan negara yang mengatakan public money should be placed in a haven place dituangkan dalam sistem pengelolaan keuangan negara yang mengatakan bahwa uang negara harus ditempatkan di tempat yang paling aman, maka normanya Undang-Undang Nomor 17 mengatakan bahwa uang negara ditempatkan di kas negara dan kas negara itu adanya di bank sentral. Nah, ini loh cara hierarki berpikirnya. Jadi kalau nanti saudara ingat kembali ketika saudara kuliah, entah di tingkat 1, entah di tingkat 2 di Fakultas Hukum, saudara akan pernah mendengarkan ini dari profesor Anda. Ya, saya sekedar merefresh saja supaya kita bisa menempatkan cara berpikir dengan benar. Makanya tadi saya mulai dengan things right. Terstruktur cara berpikirnya tentang sesuatu yang benar. Kan? Nah, sekarang kita lihat keuangan negara, jadi hukum keuangan negara sebagai sebuah perspektif. Kenapa demikian? Loh iyalah, tadi saudara lihat yang dihadirkan siapa? Ahli hukum administrasi negara. Gak nyambung itu. Gak nyambung. Nah, padahal di Republik ini, hukum keuangan negara itu tidak populer. Nggak diajarkan itu di Republik ini. Saudara boleh cek di universitas-universitas. Tapi ahli hukum keuangan negara banyak ternyata. Ya silakan aja. Nah, ketika hukum keuangan negara sebagai sebuah perspektif itu kayak apa sih? Kita lihat ilmu hukum keuangan negara itu kayak apa. Jadi kita lihat ilmu hukum keuangan negara. Kita tinjau dari sudut taksonomi. Ternyata kalau kita berbicara keuangan negara, hukum keuangan negara itu didasarkan pada hubungan antara pemerintah dan rakyat. Jadi orang yang berbicara tentang hukum keuangan negara tidak pernah bicara administrasi. Tetapi dia selalu berbicara tentang bagaimana hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Itu. Jadi tidak berbicara administrasi. Karena administrasi itu tentang tata kelolanya, caranya aja. Jadi ini yang paling mendasar harus dipelajari. Ya. Nah, di kita ada sebuah kecenderungan justru administrasi negara menjadi kata kunci tentang penyelesaian masalah-masalah keuangan negara. Jadi ahli hukum itu yang berbicara tentang hukum keuangan negara, dia belajar hukum administrasi, membaca keuangan negara.
Kalau enggak, ahli hukum perdata berbicara keuangan negara. Kemudian dia menyatakan, saya adalah ahli hukum keuangan negara. Salah itu. Karena apa? Hukum keuangan negara itu adalah sebuah ilmu tersendiri. Jadi bukan basicnya administrasi, kemudian bicara keuangan negara. Nggak nyambung itu. Atau berbicara perdata, kemudian berbicara keuangan negara. Baca undang-undang perbendaraan, kemudian dia membuatkan tafsir. Nggak nyambung itu. Ya? Ini kata kuncinya. Terus, ternyata masalah hukum keuangan negara itu terkait dengan pelaksanaan akibat hubungan antara pemerintah dan rakyat. Jadi dia berada di ranah politik. Jadi hukum keuangan negara itu dasarnya, kalau dari sudut taksonomi, pohonnya adalah tata negara, ya kan? Dia merupakan sebuah cabang. Karena apa? Karena pengelolaan yang terkait dengan hubungan antara pemerintah dan rakyat itu melahirkan hukum keuangan negara. Nah, ini loh, saudara, yang saya jelaskan. Kalau saudara sempat membaca buku-buku yang keluar dari Eropa, ini terutama yang dari Perancis, di mana hukum keuangan negara itu lahir, saudara akan bisa menemukan itu semua. Tapi ini kan nggak berkembang di Republik ini, ya kan? Berikutnya, nah ini pendapat para ahli hukum keuangan negara di Perancis sana. Mereka mengatakan bahwa le droit public est traditionnellement divisé en deux branches. Jadi yang disebut dengan hukum publik itu secara tradisional terbagi dalam dua cabang. Cabang yang pertama adalah droit konstitusional, jadi hukum undang-undang dasar, atau kita lebih mengenal hukum tata negara, yang mempelajari regle yuridik, aturan-aturan yang dikaitkan dengan organ dan putusan politik, ya kan, dalam fungsinya, fungsi pemerintahan dalam pengertian yang sangat luas. Yang kedua adalah dalam droit administratif atau hukum administratif yang mempelajari masalah-masalah aturan-aturan hukum yang diterapkan organ-organ pelaksanaan dalam fungsi administratif. Nah, akibat hubungan hukum antara rakyat dengan pemerintah tadi nggak ada di dua ini. Terutama di sini nggak ada. Di Indonesia dipakainya ini. Nggak nyambung. Oleh karena itu, kemudian dikatakan oleh mereka, les finances publiques bien complétées, c'est de branches de droit. Apa yang dikatakan di situ? Maka lahirnya hukum keuangan negara itu melengkapi pemikiran tradisional yang selama itu berkembang. Sehingga dengan demikian, finance publik itu atau hukum keuangan negara itu berdiri sendiri sebagai sebuah keilmuan. Nah, ternyata begitu kita pelajari hukum keuangan negara itu ada dua sisi. Ada dua sisi. Nah, ini saya buatkan diagramnya. Nah, disiplin keuangan negara yang dari sisi politik ini, ya, kalau ini hukum pajak, ini ekonomi, nah ini ada sejarahnya sendiri. Nah, dari sisi politik ini kemudian lahirlah yang disebut dengan hukum keuangan negara. Nah, hukum keuangan negara itu mencakup dua sisi, yaitu sisi politik itu sendiri dan administrasi. Jadi ada dua aspeknya. Jadi kalau saudara perhatikan, hukum keuangan negara itu ada dua aspek. Yang pertama adalah aspek politik, yang kedua adalah aspek administratif. Perlu saudara perhatikan bahwa aspek administratif hukum keuangan negara bukan hukum administrasi negara, tetapi irisan dari sisi politik dengan pelaksanaan tugas. Nah, jadi irisan dari dua kejadian tadi menjadi ini. Ya. Nah, di Indonesia bagus, walaupun itu sebenarnya kurang pas,
Ya, tetapi ketika kita nyusun, sisi politiknya ini menjadi hukum keuangan negara, sisi administrasinya menjadi hukum atau undang-undang perbendaharaan. Jadi menjadi undang-undang nomor 17, menjadi undang-undang nomor 1. Nah, di Indonesia ini lucu. Mereka mengatakan bahwa hukum sisi administratif hukum keuangan negara merupakan lex spesialis dari undang-undang keuangan negara. Salah. Padahal itu para ahli menyampaikan di Mahkamah Konstitusi. Jadi ketika saya manggung di Mahkamah Konstitusi, saya sampaikan bahwa pendapat itu tidak benar. Yang benar adalah bahwa hukum administrasi, sisi administrasi dari hukum keuangan negara merupakan lex spesialis dari hukum administrasi negara. Oleh karena itu, ketika para ahli hukum administrasi negara menerjemahkan sisi administrasi hukum keuangan negara tidak sambung. Karena pemahaman tentang ilmu keuangan negara sendiri tidak cukup, sehingga dia tidak mampu menyampaikan apa perbedaan hukum administrasi dengan aspek administrasi hukum keuangan negara. Nah, saudara-saudara sekalian bisa memperdalam melihat di sini di YouTube ada saya beri judul deskripsi channel dan APBN dan peran DPR. Dua ini akan memberikan kejelasan kepada saudara tentang apa yang tadi saya sampaikan. Kemudian kita lihat bagaimana sih kita menelusuri terhadap sebuah konsep dasar tentang keuangan negara tadi. Hukum keuangan negara. Lahirnya pemikiran tentang keuangan negara. Kalau tadi saya sampaikan bahwa itu berasal atau bermuara dari hubungan eksekutif dan legislatif, ini loh historis filosofinya. Lahirnya hak dan kewajiban negara. Jadi ada sebuah dialog antara gubernur et gouverné terkait dengan kegiatan pemerintahan. Jadi kalau kita belajar hukum keuangan negara, jadi sebelum kita mulai, biasanya profesor itu akan bercerita. Dulu kala, sebelum ada negara ini, ada sekelompok masyarakat. Masyarakat itu mengatakan, kita ini pengen sejahtera. Gimana caranya? Nah, kemudian dibuatlah Satgas kalau hari ini. Satgas itu diminta untuk menjelaskan dan mengupayakan bagaimana kesejahteraan rakyat itu, masyarakat itu bisa tercapai. Kemudian Satgasnya bertanya, kesejahteraan itu artinya apa sih? Oh, kami itu pengen aman dan tentram. Kami pengen dijamin kecerdasannya. Kami pengen dijamin kesehatannya. Cukup itu? Tidak. Kami harus bisa terjamin tentang keadilan dalam masyarakat itu. Yang terakhir dia mengatakan, kami ingin mendapatkan jaminan infrastruktur yang baik agar kita bisa menikmati kesejahteraan itu. Kemudian pertanyaannya, Mas, Mbak Yu, duitnya dari mana? Kemudian dia mengatakan, rakyat itu, dikiranya dia pada buka dompetnya, ternyata enggak. Dia mengatakan, semua yang ada di wilayah ini kau kuasai dan hasilnya kau manfaatkan buat kita semua. Saudara-saudara sekalian, ternyata itu tertuang kemudian menjadi sebuah kesepakatan di dunia ini. Dituangkan di dalam Declaration de l'Homme par l'Homme. Itulah yang disebut dengan hak konstitusional negara. Di Indonesia lahir pasal 33. Ya kan? Bumi, air, dan semua yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian ditanya lagi, kalau nggak cukup gimana? Kemudian mereka mengatakan, semua yang kita miliki, kau gunakan dan kau manfaatkan untuk semua kepentingan kami. Saudara-saudara sekalian, kalau tadi semua yang dikuasai, sekarang yang dimiliki. Itulah yang disebut dengan penerimaan negara.
Kemudian ditanya, kalau nggak cukup. Kalau nggak cukup, kemudian mereka mengatakan, Anda boleh paksa kami. Nah, semenjak itulah lahirnya pungutan yang bersifat memaksa yang tidak diberikan imbalan secara langsung. Baru lahir pajak. Saudara-saudara sekalian, pemikiran itu kemudian dituangkan dalam berbagai dokumen dasar negara di seluruh dunia. Di Indonesia juga termasuk. Maka ini dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama tadi dimasukkan dalam pasal 33, kemudian yang kedua dan ketiga dimasukkan dalam pasal 23. Itulah lainnya hak dan kewajiban negara. Jadi kalau gitu, hak dan kewajiban negara itu kayak gitu. Maka yang disebut dengan kebutuhan masyarakat adalah kewajiban negara. Kewajiban negara mengakibatkan pengeluaran negara. Dan maka kalau gitu, pelaksanaan kewajiban negara melahirkan gagasan bagaimana mengelola pengeluaran dan penerimaan terkait pemenuhan kewajiban kepada rakyat. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara pikirkan atau resapi alur berpikirnya hubungan rakyat dengan pemerintah, dengan Satgas tadi, kemudian terwujud dalam bentuk lembaga eksekutif dan legislatif, kemudian mereka bersepakat, kesepakatan itu melahirkan yang disebut dengan kesepakatan politik. Kesepakatan politik itu apa sih? Adalah yang kita kenal dengan Undang-Undang APBN. Nah, jadi kalau saudara perhatikan, kesepakatan politik adalah Undang-Undang APBN. Jadi, kalau begitu kita lihat, Undang-Undang APBN adalah sebuah kesepakatan politik antara pemerintah dengan rakyat. Kalau gitu pemerintah itu siapa dong? Maka kita akan membedakan pemerintah itu siapa. Ternyata pemerintah itu kita bedakan dalam peran. Peran yang pertama adalah tadi pemerintah itu yang berkewajiban menyediakan layanan kepada masyarakat. Jadi pemerintah itu harus memprovide public goods, layanan kepada masyarakat. Bentuknya apa? Kalau gitu pemerintah itu adalah otoritas. Pemerintah adalah pemegang otoritas. Pemerintah adalah penyediaan layanan dasar kepada masyarakat. Pertanyaannya, siapa dong? Maka kalau saudara perhatikan, yang disebut dengan pemerintah sebagai pelayan publik, kalau saudara ingat kata public service, makalah PNS, atau sekarang ANS. Kalau gitu pemerintah itu direpresentasikan oleh kementerian lembaga. Maka ketika kita berbicara pemerintah, pemerintah adalah kementerian lembaga. Nah, layanannya kayak apa? Ini yang tadi, tolong kami dijamin keamanan dan ketertiban, tolong kami dijamin kesehatan, tolong kami dijamin pendidikan, dan keadilan. Kemudian terakhir, infrastruktur. Saudara-saudara sekalian, Anda boleh tanya sama teman Anda yang dari Kementerian Keuangan sama BPK. Ribuan triliun uang APBN hanya digunakan untuk 5 ini loh. Jadi sampai hari ini tidak pernah bergeser itu. Yang saya ceritakan, diskusi antara gubernur dan gubernur itu sampai hari ini terwujud dalam bentuk APBN yang isinya cuma 5 ini. Paling kalau ada tambahan, bayar utang. Jadi isinya ini. Saudara-saudara sekalian, tapi kemudian ketika masyarakat itu semakin maju, kebutuhan itu bukan hanya 5 inilah. Karena dia tanya, kesehatan dan pendidikan ini, atau kebutuhan di luar ini, itu mereka ternyata perlu.
Contoh, ketika masyarakat itu semakin berkembang, kemudian dia tanya, masa sih kita pergi ke rumah sakit yang kualitasnya seperti itu aja pemerintah? Atau saudara Anda menyediakan pendidikan untuk anak-anak kami di SD-nya Impres. Mohon maaf, saya tidak mengecilkan SD Impres, tapi kemudian kelas menengah ke atas mengatakan kami itu pengen dong kalau sakit itu mendapatkan perawatan yang bagus, pendidikan anak-anak kami di tempat yang bagus. Bisa enggak pemerintah menyediakan? Kata pemerintah, bisa. Tapi saudara hati-hati katanya. Ketika kebutuhan tertentu diperlukan oleh masyarakat tertentu, tidak boleh dibiayai melalui perpajakan, sistem perpajakan. Kemudian mereka tanya, loh kenapa? Iya, sebab sistem perpajakan hanya menghadirkan layanan publik dasar, tidak merupakan layanan publik pilihan. Terus, kalau gitu saudara bayar. Jadi, masyarakat yang berkembang itu menginginkan hal-hal yang di luar 5 ini. Atau varian yang lebih baik. Tapi kalau nomor 1, 4, 5 nggak boleh. 1, 4 itu nggak boleh. Tapi nomor 2, 3, dan 5 boleh. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara perhatikan, ketika Indonesia baru merdeka, orang bertanya, kita itu pengen barang impor. Gimana cara impor? Kata pemerintah, nggak ada yang impor. Enggak, oke, saya yang impor. Maka pemerintah mendudukkan diri sebagai importir. Ketika importir itu tidak punya dana, pemerintah menyediakan bank, maka lahirnya bank ekspor-impor. Perdagangan, maka lahirlah bank dagang. Masyarakat tertentu membutuhkan pesawat terbang untuk mobilitas, pemerintah membikinkan Garuda. Ketika membutuhkan laut, membutuhkan pelni, bikin pelni. Saudara-saudara sekalian, maka dengan demikian, pemerintah itu bertindak sebagai individu. Kenapa? Karena layanan-layanan tadi berbayar. Walaupun itu murah, dan sebagian merupakan layanan dasar, berbayar. Karena dia berbayar, kemudian pemerintah dikelompokkan dalam sekelompok golongan individu, walaupun tidak murni. Maka kalau gitu pemerintah menghasilkan barang-barang yang bersifat individual, yang bisa dikeluarkan dengan cara jual beli. Ya? Maka kalau gitu pemerintah memasuki wilayah sebagai pelaku ekonomi. Jadi pemerintah itu sebagai pelaku ekonomi. Kalau gitu siapa pemerintah itu? Maka pemerintah itu direpresentasikan oleh badan usaha milik negara. Saudara-saudara sekalian, saya menulis di dalam Undang-Undang Keuangan Negara itu perusahaan negara, hurufnya kecil. Kemudian kita tulis lagi di berbagai ketentuan, badan usaha itu hurufnya kecil. Artinya apa? Adalah sebuah lembaga yang dikelola oleh negara dengan cara yang berbeda. Ya? Jadi bukan seperti Undang-Undang Nomor 19 itu udah nama diri. Nah, kalau gitu siapa? Atau apa layanannya? Ternyata begitu diperhatikan, layanan itu di dalam teori keuangan negara masuk dalam konsep private goods. Ya. Jadi kalau yang tadi itu adalah public goods, ini adalah private goods. Tetapi karena itu dijadikan layanan oleh pemerintah, kemudian kita kenal dengan semi private goods atau semi privat atau semi publik. Nah, jadi barang-barang yang dihasilkan BUMN sebenarnya adalah barang-barang semi publik. Nah, jadi kalau begitu peran negara itu kayak apa tuh? Nah, ini saudara perhatikan, kalau tadi pemikiran tadi saya kumpulkan, maka ketika zaman klasik, pemerintah itu adalah sebagai otoritas, ketika
negara itu sudah menjadi modern, bukan hanya otoritas saja, maka pemerintah memasuki wilayah sosioekonomi di mana pemerintah sebagai pelaku ekonomi. Ya. Sehingga dengan demikian kalau saudara perhatikan, pemerintah itu sebagai pelaku ekonomi. Nah, terus cara menyediakan barang dan jasa publik gimana? Nah, melalui mekanisme non-pasar, ingat bahwa kementerian lembaga itu ketika menyediakan layanan, itu tidak didasarkan pada supply and demand. Tapi kalau yang di sini, perusahaan negara didasarkan pada mekanisme pasar, supply and demand. Tetapi saudara-saudara, saudara perhatikan, benar enggak perusahaan negara itu murni menggunakan pola supply and demand? Sekarang saya berikan contoh. Ketika BBM sulit, apa kata Presiden ke Pertamina? Ya, tolong kendalikan permintaan dan jamin adanya supply. Artinya apa? Ketika ketersediaan supply dan keterjaminan atau pengendalian terhadap demand dilakukan, sebenarnya di sana sudah terjadi sebuah titik yang disebut titik harga. Tapi apa kata Presiden ketika itu? Iya, kendalikan permintaan, jaga supply. Tapi ada ujungnya. Tetapi jangan sampai harganya memberatkan rakyat. Loh, jadi kalau gitu, pengaturan melalui supply and demand, melalui mekanisme pasar itu ternyata tidak murni. Jadi kalau gitu, perusahaan negara itu berpikir kayak gitu. Karena untuk dan atas nama negara. Oleh karena itu, kalau saudara perhatikan, ketika kita nyusun undang-undang tentang BUMN, coba cek itu, pasal 1. Bunyi. Jadi untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Pasal 1 atau pasal 2, ingat saya pasal 1. Saya kebetulan anggota tim di sana. Nah, jadi dengan demikian, kalau gitu pengertian negara itu tidak pernah lepas. Jadi walaupun dia berada di dalam perusahaan negara, sikap negara tidak semata-mata mencari keuntungan. Nah, kalau gitu pemerintah itu siapa? Maka kita bisa ngecek. Ternyata pemerintah itu adalah, kalau kita lihat teorinya, pertama yang disebut dengan general government, kementerian lembaga. Yang kedua, pemerintah itu adalah badan usaha milik negara. Tapi saudara-saudara sekalian, ternyata masih ada yang lucu. Ada layanan-layanan publik dasar, terutama kesehatan dan pendidikan, itu yang kalau ditaruh di merah ini, masyarakat tidak senang, tapi kalau dimasukkan yang biru itu, tidak mungkin. Contoh, bagaimana rumah sakit atau universitas dijadikan BUMN? Nggak mungkin lah layanan publik dasar dikomersialkan. Maka lahirlah sebuah institusi di tengah ini, yaitu yang kita kenal dengan institusi pemerintah dengan otonomi khusus, atau teorinya kita kenal dengan Public Autonomous Agency. Di Indonesia kemudian kita nyatakan sebagai sebuah lembaga pemerintah dengan pengelolaan keuangan khusus, yaitu pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Nah, jadi kalau kita berbicara pemerintah adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang nomor 2 ini betul-betul pemerintah dalam pengertian pelayan publik. Tetapi cara berpikirnya dia korporasi. Wah, jadi ini adalah kondisi mix. Badannya adalah pemerintah, tetapi cara berpikir pemerintah murni, tetapi cara berpikirnya korporasi.
Kalau ini badannya itu pemerintah khusus, layanannya korporasi. Kalau ini adalah betul-betul pemerintah dan layanannya korporasi, birokrasi. Nanti yang tengah ini saudara bisa lihat di YouTube video saya yang terakhir, ya, BLU tentang konsepsinya, itu ada di situ. Kemudian yang berikutnya adalah institusi pemegang kebijakan negara. Jadi kalau ada pertanyaan OJK itu di mana, Bapepam itu di mana, nah ini ada di sini. Ya, PPATK di mana, ada di semua ada di sini. Ya, institusi pemegang kebijakan negara, termasuk Bulog harusnya ada di sini, bukan di nomor 3. Ya. Baik. Kemudian pengelolaan kekayaan negara itu kayak apa? Ya kan? Saudara-saudara sekalian, begitu lahir ada pernyataan pemerintah nomor 1 dan badan usaha milik negara, itu bermasalah. Kenapa? Ternyata secara konsep teorinya, para ahli hukum keuangan negara di Perancis itu mempunyai sebuah patokan yang nggak bisa dilanggar. Di Eropa sana pada waktu lahir, mereka mengatakan pengeluaran negara itu nyata dan pasti. Maksudnya gimana? Itu sama dengan kerugian negara nyata dan pasti. Ternyata pengertian nyata itu pernah terjadi sebuah keributan, heboh di sana. Karena apa? Pada musim dingin, sebuah kantor pemerintah yang halamannya luas dan ditanami pohon-pohon besar, pada suatu saat di musim panas seperti biasanya, mereka itu motong-motong pohon, kemudian pohonnya dikumpulkan. Pada musim dingin, kayu bakar itu digunakan untuk dijadikan bahan bakar pemanas. Nah, pada suatu saat kemudian ditanya, ini gimana pengeluaran terhadap pemanas ini? Mereka mengatakan, kita menggunakan kayu bakar kita yang kita peroleh dari kebun, dari hutan kita. Ahli-ahli keuangan negara mengatakan tidak boleh itu dinyatakan sebagai pengeluaran negara. Loh, kenapa? Iya, karena pengeluaran negara itu mesti ada uangnya. Jadi mesti ada uangnya. Jadi kalau tidak ada uangnya, tidak boleh itu dinyatakan sebagai pengeluaran negara. Itu menyimpang dari kaidah-kaidah keuangan negara. Wah, ribet lah. Tapi di dalam sebuah diskusi yang panjang lebar bertahun-tahun, akhirnya diakuilah. Boleh. Kalau gitu, hitung saja nilainya, kemudian dicantumkan di dalam sebuah dokumen, kemudian dinyatakan sebagai penerimaan, dan kemudian dicatat sebagai pengeluaran. Itu salah satu kuncinya. Ternyata di dalam hukum keuangan negara, sebuah pengeluaran negara itu punya karakter, yaitu penggunaan aset negara. Ya. Jadi la dépense publique et l'emploi de dernière. Ya, jadi dépense publique l'emploi de dernière adalah bahwa pengeluaran negara itu menggunakan kekayaan negara. Kemudian destiné aux activités d'intérêt public. Artinya yang ditujukan untuk kegiatan-kegiatan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Berikutnya terakhir, conformément aux autorisations du budget, yang dituangkan atau sejalan dengan penetapan Undang-Undang APBN. Jadi, para ahli hukum keuangan negara mengatakan yang disebut dengan pengeluaran negara itu adalah menggunakan, yang pertama, menggunakan aset negara, yang kedua, ditujukan untuk kepentingan publik pada umumnya, yang ketiga, tertuang di dalam Undang-Undang APBN yang disetujui oleh DPR. Nah, ribet sekarang. Kenapa? Ternyata pengeluaran yang dilakukan
untuk kepentingan BUMN memang tidak langsung menggunakan yang disebut dengan aset negara. Tetapi yang disebut dengan aktivitas direktur publik itu nggak jelas. Karena masyarakatnya suruh beli. Padahal yang disebut dengan kepentingan publik, yaitu public service itu tidak teridentifikasi yang pakai, tidak bisa dihitung harganya, ya kan, satuan harganya. Jadi ini semua menyimpang. Jadi kalau gitu gimana dong? Padahal kita sudah selalu mengatakan yang disebut dengan layanan publik itu ada pemerintah sebagai otoritas dan pemerintah tadi sebagai individu. Ternyata pengeluarannya tidak bisa digabungkan. Saudara-saudara sekalian, maka lahirlah pemikiran yang disebut dengan kalau gitu kita bentuk sebuah lembaga yang kita kenal dengan sui generis. Apa sih artinya sui generis? Saudara boleh lihat di kamus, karena kata sui generis ini adalah umum. Yaitu sesuatu yang berbeda dengan yang ada di dalam situ. Jadi spesialis. Maka kalau tadi itu dalam lembaga pemerintah dikelola secara birokrasi, maka yang disebut dengan sui generis ini yang dikelola tidak secara birokrasi. Maka dalam kenyataannya, kalau gitu birokrasi ini adalah pada umumnya, maka yang khusus itu bersifat korporasi. Jadi dengan demikian, yang disebut dengan BUMN adalah sui generis. Ibu bapak sekalian, hari ini kita kayak orang bingung. Begitu dikenal kementerian-kementerian dan lembaga, dikenal BUMN, di berbagai ketentuan departemen kita, kemudian melahirkan lembaga-lembaga yang kita kenal dengan lembaga sui generis. Bingung. Di situ ada BPKH, pengelola uang haji. Di situ ada BPJS. Di situ ada PTBH, universitas. Dan mereka mengatakan itu sui generis semua. Begitu kita tanya, sui generis ki opo? Pokoknya yang berbeda, yang tidak sama adalah sui generis. Kayak kacau lah. Karena yang sui generis itu birokrasi bukan, korporasi bukan, BPKH itu kan birokrasi bukan, korporasi bukan. PTBH bukan, BPJS juga bukan. Akhirnya apa? Mereka-mereka kalau menurut saya itu adalah lembaga yang bukan-bukan. Itulah yang kemudian kita kenal dengan sui generis. Padahal sui generis itu, sebagaimana saya sampaikan, adalah ketika dia di luar birokrasi, kita nyatakan sebagai sui generis. Tetapi patokannya jelas. Gitu loh. Patokannya itu jelas. Ini patokannya nggak jelas. Ya. Nah, kalau gitu akhirnya apa? Kita membuat kelembagaan pengelola keuangan negara itu sebagai lembaga pengelola kekayaan negara yang tidak dipisahkan, adalah kementerian lembaga. Lembaga pengelola kekayaan negara yang dipisahkan, itu kita kenal sebagai BUMN. Nah, jadi kita buat diagramnya dalam keuangan negara dari sudut kelembagaan, dari sudut subjeknya adalah pemerintah, dan di sini adalah lembaga pengelola kekayaan negara yang dipisahkan. Ini semua. Ya. Nanti kalau saudara lihat dalam teorinya agak sedikit berbeda. Kenapa? Di teori aslinya pemerintah daerah itu masuknya di sebelah kanan. Dalam teori aslinya. Karena apa? Mereka berpegang teguh yang disebut dengan pemerintah adalah pemerintah pusat, sisanya itu bukan pemerintah. Tetapi di Indonesia kita buatkan sebuah pola pikir bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu tidak kita bedakan. Kenapa? Karena secara kelembagaan di sini mengatur hubungan hukum antara eksekutif dan legislatif. Jadi 1, 2, 3 ini sebenarnya tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah
ini bertingkat nasional, ini di wilayah yang terbatas. Ya. Jadi kalau gitu, pemerintah daerah merupakan pengelola keuangan negara dalam wilayah yang terbatas. Karena di dalamnya ada unsur-unsur hubungan eksekutif dan legislatif seperti teorinya tadi. Jadi kalau kita perhatikan berikutnya, BUMN itu ternyata merupakan pengelola kekayaan negara yang dipisahkan. Maka kalau saudara perhatikan, di dalam berbagai kasus, ketika saya menjadi ahlinya, maka termasuk keuangan negara, sehingga berbagai kasus yang ada di BUMN selalu bisa dimasukkan dalam kasus-kasus korupsi. Nanti saudara boleh lihat, ternyata ada yang lebih aneh lagi, karena kasusnya dana pensiun Pertamina, itu BUMN bukan, anak BUMN bukan, bisa masuk di dalam masalah keuangan negara. Dan dia masuk kasus korupsi, dan ketika mereka memasuki wilayah judicial review, dan saya diminta untuk menjadi ahli di Mahkamah Konstitusi, ternyata mereka juga kalah. Ya. Baik, kemudian kenapa sih polemik itu muncul? Ya, karena ini loh, ketika berbicara korporasi, itu banyak pihak mendasarkan pada pemikiran ini. Bahwa mereka mengatakan, korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri, terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing. Jadi banyak pihak di luar sana berbicara tentang korporasi menggunakan definisi ini. Ibu, Bapak, Mas, Mbak Yu, makanya di awal tadi saya ajak Anda berpikir tentang kayak apa sih keuangan negara. From the very basic thing. Ya, supaya saudara tidak terjebak pada pemikiran kayak gini. Kalau ini korporasi benar. Tetapi ini bukan BUMN loh. Karena BUMN itu adalah kekayaan negara yang dikelola secara korporatif. Jadi definisinya bukan ini. Gitu. Karena ternyata banyaknya polemik tadi telah menjadikan pengaturan penyelenggaraan BUMN ini menjadi sebuah keunikan tersendiri karena terletak di antara dualisme, rezim keuangan dan rezim perseroan terbatas. Ini yang selalu diperdebatkan ketika di dalam persidangan. Dan saya selalu muncul dengan pernyataan-pernyataan tadi, dan alhamdulillah yang mulia selalu menyampaikan saya yang benar. Kenapa? Karena ini loh, saya selalu menyampaikan, kekayaan yang dipisahkan itu artinya kekayaan negara yang dikelola di luar sistem APBN. Nanti saudara dengarkan video saya tentang BUMN, jadi BUMN dan DPR. Bagaimana terjadinya BUMN itu. Dan pengertian dipisahkan itu apa? Ada di sana. Terus kemudian, ternyata secara manajemen, kita juga tidak mengikuti apa yang diikuti di PT. Kenapa? Kita tidak kenal teori agensi. Kita tidak mengenal. Negara tidak punya kemampuan, kemudian kita sewa orang ketiga kemudian sehingga kekayaan kita pisahkan, orang ketiga melakukan itu. Saudara-saudara yang terhormat, jangan sampai berpikir bahwa Dewan Komisaris BUMN dan direksi BUMN adalah orang-orang yang bukan orang pemerintah. Jangan sampai berpikir seperti itu. Saya terkagum-kagum sama Erick Thohir itu. Orang yang selama ini di luar pemerintahan. Orang yang selama ini berpikir tentang swasta murni. Dan begitu mudahnya ketika beliau jadi Menteri BUMN, beliau memberikan arahan di Kuningan situ kepada seluruh Dewan Komisaris dan pengawas BUMN dan direksi. Apa yang dikatakan? Ingat,
BUMN bukan badan usaha milik nenek lu. Itu yang disampaikan. Kenapa? Karena semua orang menganggap bahwa direksi, komisaris itu begitu berkuasanya terhadap aset negara. Salah itu. Dan itu Erick Thohir menyampaikan itu. Kenapa? Ternyata beliau itu menyampaikan bahwa mereka hanya pengelola. Jadi kalau kita lihat, Menteri Keuangan adalah merupakan pemilik. Menek BUMN adalah wakil pemilik. Ini loh gambarannya. Kalau saya diagramkan, adalah ini. Jadi BUMN itu adalah milik rakyat. Dikelola, diserahkan kepada atau dipercayakan kepada presiden. Oleh presiden, kemudian dibagi menjadi dua pemegang kewenangan. Pertama sebagai wakil pemilik, kedua sebagai pengelola teknis. Jadi Menek BUMN itu persis yang disampaikan oleh Erick Thohir. Saya kagum sama beliaunya itu. Karena ini yang saya gambarkan ini sudah lama, dan beliau bisa mengatakan bahwa mereka adalah hanya pengelola teknis. Pemiliknya ternyata Menteri Keuangan. Makanya kalau sampai ada yang jual aset BUMN di sini, wah itu udah tinggal bawa aja kemana-mana itu. Nah, jadi para pejabat-pejabat yang kuno yang sampai sekarang sudah di luar sana dan teriak-teriak supaya delegasi Menteri Keuangan kepada Menek BUMN itu dihilangkan, itu nggak benar itu. Dia tidak paham, jadi beliau-beliau yang di luar sana, yang didukung oleh berbagai ahli, itu tidak paham makna BUMN di Republik ini. Ya? Berikutnya, malkompri terhadap konsepsi keuangan negara. Ibu Bapak yang terhormat, saya akan mengatakan malkompri, biar gagah itu. Itu padahal itu kalau bahasa Jawanya salah kaprah. Jadi kesalahan yang didasarkan pada ketidakpahaman itu karena semua orang mengatakan, terutama didukung oleh para ahli di mana-mana, seolah-olah itu menjadi benar. Seolah-olah menjadi benar. Padahal itu salah. Dalam bahasa Perancis itu disebut dengan malcompris. Jadi kesalahan diungkapkan oleh berbagai pihak, kemudian dinyatakan sebagai sebuah kebenaran. Jadi ada kesalahpahaman atau kesalahkaprahan terhadap konsepsi keuangan negara itu, hasilnya apa? Kemudian orang mengatakan keuangan negara merupakan objek kajian hukum administrasi negara. Makanya sekarang berbagai kasus yang muncul di dalam keuangan negara, itu yang dihadirkan adalah ahli hukum administrasi negara. Gak nyambung. Tapi itu yang terjadi sekarang. Kita lihat di kementerian-kementerian mereka nyusun ketentuan-ketentuan gitu. Ahli hukum administrasi. Padahal masalahnya adalah masalah keuangan negara. Apa yang terjadi? Lihat PP 45, salah. PP 45 yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan, diinisiasi oleh Kementerian Keuangan itu salah. Karena apa? Mereka melihat dari sisi administrasi. Bagaimana PA atau KPA boleh memegang dua fungsi yang sebenarnya bertentangan. Itu dari hukum keuangan negara itu sama sekali tidak boleh. Tetapi dalam administrasi mereka mengatakan boleh, kan kewenangan datang dari pimpinan. Jadi pimpinan itu boleh megang, ngawur itu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa aspek hukum administrasi keuangan negara adalah lex spesialis dari hukum administrasi negara. Jadi harus paham dulu, baru kemudian dibikinkan spesialisnya. Ya. Kemudian lucunya lagi, BUMN merupakan sebuah korporasi dengan pemerintah sebagai pemegang saham utama. Wah, ini kalau di persidangan selalu heboh tuh. Saya selalu ditanya, apakah PMN itu terbagi di dalam saham-saham? Wah, begitu kan. Karena mereka mengatakan bahwa BUMN merupakan sebuah korporasi dengan pemerintah sebagai pemegang saham utama. Terbagi menjadi saham-saham. Padahal bukan begitu kan. Lihat aja. Nanti saudara boleh lihat di
video saya. Tapi yang jelas saya katakan bahwa pemisahan aset oleh DPR tidak pernah memberikan kewenangan anggaran itu kepada pihak-pihak lain, kecuali dikelola oleh pihak tertentu. Jadi dikelola ya pernyataannya, bukan diberikan. Jadi kalau ada ahli-ahli yang kemudian mendesain sebuah teori transformasi aset negara di dalam sebuah korporasi negara, itu tidak benar itu. Nggak ada itu. Kalau nggak percaya, tolong minta pada beliaunya, kapan terjadi transformasi itu? Itu risetnya nggak benar itu. Nah, ini menimbulkan sebuah permasalahan. Di mana permasalahannya? Akibatnya ini, kerancuan konsepsi dalam implementasi sisi administrasi hukum keuangan negara, sehingga menimbulkan berbagai ketentuan dan praktek yang tidak sejalan dengan konsep yang terkandung dalam Undang-Undang Bidang Keuangan Negara. Banyak ini berbagai ketentuan yang diterbitkan oleh para pejabat di kementerian, ya tentunya kalau saya bilang berkaitan dengan keuangan, ya tentunya di Kementerian Keuangan, itu tidak sejalan dengan kaidah-kaidah yang berada dalam hukum keuangan negara. Karena apa? Karena ahli yang dihadirkan untuk berbicara itu adalah ahli administrasi negara. Inilah akibatnya malkompri ini tadi. Jadi berbagai ketentuan, ya ini rancu akhirnya implementasinya. Nah, ini yang lebih lagi. Dalam hal BUMN menimbulkan kontroversi, terutama dalam aspek hukum antara lain dengan terbitnya putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Agung dikatakan bahwa BUMN tidak masuk keuangan negara. Lah, lucu kan? Karena banyak ahli yang mengatakan, oh itu korporasi itu, terbagi dalam saham-saham itu. Padahal nggak begitu. Saudara lihat di dalam Mahkamah Konstitusi ini putusannya. Nah, padahal di sana pun ketika saya menjadi ahlinya dalam kasus Newmont, dalam kasus judicial review tentang Undang-Undang Keuangan Negara, saya sampaikan bahwa BUMN adalah bagian dari keuangan negara dan mereka memutuskan iya. Tapi lucu, ketika mereka melakukan yang lain, mereka membuat keputusan bahwa piutang BUMN bukan piutang negara. Saudara-saudara sekalian, ketika saya ditanya, piutang BUMN bukan piutang negara, benar salah? Saya bilang, benar. Yang salah di mana? Ketika piutang itu macet, itu beda. Ketika dia operasional, maka piutang BUMN adalah piutang BUMN harus diselesaikan oleh BUMN. Tapi ketika piutang itu menjadi macet, maka piutang itu harus diserahkan kepada Menteri Keuangan. Karena kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 49 dulu, yang judulnya PUPLN, adalah itu. Kenapa sih begitu? Iya dong. Karena yang punya siapa? Pemerintah. Wakil pemerintah adalah Menteri Keuangan sebagai pemilik. Saudara-saudara sekalian, ada yang saya ingatkan waktu itu di Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Ketika piutang BUMN itu dihapuskan oleh mereka, diserahkan kepada mereka penghapusannya, disitulah terjadinya tindakan yang bersifat koruptif. Nggak bisa ditutup itu. Konkretnya gimana? Saya berikan contoh. Direksi sebuah BUMN, bank katakanlah, menyebabkan terjadi NPL, katakanlah 500 miliar. Kalau ini diserahkan kepada mereka, maka setelah 3 angkatan, berarti tahun ke-15 atau tahun ke-20, maka
itu akan dihapuskan oleh mereka dengan menyatakan NPL itu adalah kajian-kajian didasarkan pada operasi dan disebabkan karena operasi. Padahal saudara-saudara, ketika dikatakan kajiannya itu operasional, maka kemudian itu dihapuskan. Tapi saudara-saudara tahu, kalau itu diserahkan kepada pemerintah, pemerintah tanya, Mas, Mbak Yu, kenapa sih terjadi NPL 500 miliar? Kemudian Menteri Keuangan akan mengatakan sebagai pemilik, saya akan melakukan audit dulu. Kalau itu benar disebabkan karena masalah-masalah operasional, masalah-masalah profesional, 500 miliar saya setuju dihapus. Tapi kalau tidak, maka harus diganti. Karena itu merupakan perbuatan-perbuatan tidak profesional. Saudara-saudara sekalian, kita harus membedakan. Di situ ada hapus buku dan hapus tagih. Ya? Sehingga dengan demikian, ketika diserahkan kepada Menteri Keuangan sebagai pemiliknya, Menteri Keuangan akan melakukan audit, sehingga nanti akan dibedakan antara hapus buku dan hapus tagih. Sehingga kalau terjadi permasalahan, maka pemerintah akan melakukan tindakan. Kalau itu benar profesional, dihapuskan, tetapi kalau itu ternyata tidak profesional, bisa dilakukan tuntutan sampai menjadi tuntutan tipikor. Tapi kalau itu diserahkan pada BUMN yang bersangkutan, sudah pasti tidak akan pernah ada tipikor. Atas dasar ini, lucunya lagi, pemerintah CQ Menteri Keuangan menerbitkan ketentuan bahwa piutang macet di semua BUMN diserahkan penyelesaiannya kepada BUMN yang bersangkutan. Saudara-saudara sekalian, itu sudah melanggar kaidah keuangan negara itu. Padahal ketentuan itu diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, jadi dengan demikian saudara-saudara, hal-hal yang seperti ini karena tidak dipahami dengan baik, menimbulkan berbagai ketentuan yang akibatnya melenceng. Maka saya mohon pada kawan-kawan yang dari Kementerian Keuangan, tolong itu diperhatikan. Ya, bahwa keputusan Menteri Keuangan nomor sekian yang mengatakan bahwa penyelesaian piutang macet di BUMN atau di bank diserahkan kepada BUMN yang bersangkutan, itu adalah sebuah langkah yang sebenarnya bersifat koruptif. Akan bisa mengakibatkan langkah yang bersifat koruptif. Ya. Karena itu nanti tidak dilakukan dengan cara seperti bagaimana ketika Menteri Keuangan menggunakan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 60, bagaimana cara menyelesaikan piutang negara. Jadi Bapak dan Mbak Yu semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Ini yang bisa saya sampaikan. Anda boleh menghubungi saya ada blog. Yang saya sampaikan tadi, Anda boleh baca di blog saya. Anda boleh menghubungi saya melalui email, kalau ada hal yang ingin didiskusikan, atau melalui HP, pakai WA. Atau saudara bisa melihat YouTube. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi kayaknya sudah saya taruh semua ada di YouTube. Ya. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan, mohon maaf kalau ada hal yang kurang menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Moderator, Mbak Disti. Baik, terima kasih Bapak Siswa atas materi penyampaiannya, Bapak. Pak Siswa, halo, Bapak, kita buka sesi tanya jawab bagi para peserta Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini sudah ada dengan Ibu Dina. Kami persilakan Ibu Dina. Monggo silakan. Saya tunggu, ayo. Ya, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Ibu, dari mana? Ya. Pak Siswo izin. Saya Dina, Pak, dari Kemenkyu. Ya, menarik sekali. Menarik sekali sebenarnya, Pak. Saya bertemu dengan Bapak untuk terkait dengan keuangan negara itu bukan hanya dalam sesi ini aja, dulu terkait dengan hukum administrasi pemerintahan dulu waktu pembahasan hukum administrasi pemerintahan. Masih ingat aja. Terus gimana? Iya. Saya ingin bertanya, tadi menarik banget Bapak, back to filosofi gitu. Tadi Bapak mengatakan bahwasanya
kalau BUMN itu terjadi ada hutang hingga dia macet kayak gitu, itu menjadi utang balik lagi ke ini. Padahal ada satu yang pengen saya mohon dicerahkan, memberikan pencerahan. Pertama terkait dengan porsi, kan BUMN juga ada yang dia Terbuka. kepemilikannya ya terbuka. Ya. Ada yang, nah itu gimana? Kalaupun itu nanti dia sampai dinyatakan pilot atau apa, itu bagaimana treatmentnya dengan sharing saham kan oke lah pemerintah di atas 50% seperti itu. Nah itu bagaimana? Terus satu itu, yang kedua terkait dengan tadi menarik banget Bapak, harusnya Menteri Keuangan ikut andil seperti itu. Bolehkah tim Menteri Keuangan sebagai pemilik seperti itu menurunkan auditor inspektorat jenderalnya untuk mengaudit BUMN tersebut gitu. Itu yang kedua Bapak. Kalau dari segi hukum keuangan negaranya seperti itu. Walaupun itu ranahnya Kementerian BUMN di BUMN di bawah Kementerian BUMN apakah Kementerian Keuangan selaku pemilik dia boleh menurunkan tim inspektorat jenderalnya untuk mengaudit seperti itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga diborong ya. Tadi karena saya sebenarnya pengen interaksi Bapak. Menarik sekali, makanya jarang-jarang saya bisa bertemu dengan Pak Sis seperti itu. Jadi sekalian diborong Bapak. Ini kasus yang studi kasus sih Pak, studi kasus yang mungkin Bapak bisa memberikan pendapat dari sisi keuangan negaranya seperti itu Bapak. Terkait dengan kasus Bambang Trihatmojo yang terkait dengan kasus konsorsium Asian Games yang sempat Bu Menteri pun mencekal beliau gitu. Untuk berpergian ke luar negeri sampai dengan beliau menyelesaikan hutangnya seperti itu. Apakah diperbolehkan dari sisi keuangan negaranya, dari sisi hukum keuangan negaranya, hutang yang ada waktu SEA Games itu tahun 96, 97, 98-an itu dikonversi berikut dengan bunga hutang yang ditimbulkan Pak, ditagihkan seperti itu, dituntutkan seperti itu. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih.